Nek makna yang kedua iku ngene maknane nggih. Bahwa apa itu surga itu nggih diibaratkan terhadap seorang hamba seperti tali sandal nggih. Itu maknanya itu surga itu, sifat surga itu sudah melekat pada hamba tersebut. Dibawa kemana-mana. Setiap perbuatan kita, setiap amal yang kita lakukan itu mencirikan ahli surga. Itulah makna yang umum. Justru orang bisa dilihat dari segi amalannya sudah bisa dilihat bahwa dia ahli surga. Dengan kita melihat itu loh bahwa itu orang soleh. Semua orang tahu bahwa itu loh orang soleh. Amalannya bagus, amalannya dia selalu beribadah, dia selalu berzikir, dia baik dengan orang. Itulah yang dimaksud apa itu surga itu melekat ya, seperti tali sandal. Jadi sifat-sifat yang menunjukkan mengarah ke surga itu melekat pada dirinya. Itu makna yang umum. Dan begitu juga neraka. Jadi nek ana wong iku perbuatannya itu yang selalu melekat itu perbuatan ahli neraka, itulah yang dimaksud bahwa dia itu ahli neraka. Itu yang bersifat umum. Sedangkan yang tadi itu bersifat khusus dan itu pengecualian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis di dalam apa? Arba'in Nawawi nggih. Ning ngene Arba'in Nawawi kan enten hadis iku masalah apa iku? Masalah apa iku lho, seseorang yang beramal dengan amal yang soleh sampai dekat dengan surga kan. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa baina illa dira'un fayasbiqu 'alil kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Ada seseorang itu yang mengamalkan amalan-amalan seperti amalan ahli surga. Sampai antara dia dan surga itu tinggal sehasta. Tapi dia ini memang takdir ahli neraka, maka dia mengamalkan amalan ahli neraka, maka dia masuk ke dalam neraka. Ini pengecualian, Pak. Pengecualian. Tidak semua orang seperti itu. Yang dinilai itu kalau orangnya baik, pastilah dia masih ahli surga. Itu yang umum. Kalau orangnya baik, pastilah kalau orangnya jahat, pastilah ahli neraka. Itu yang pengertian umum. Sehingga kita harus beramal soleh, sehingga kita itu ambil yang umum. Nek khusus mang pengecualian konggone Allah. Nah terusan wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Mang ahli jannah nggih saiki ahli neraka ya. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakuna bainahu wa baina illa dira'un fayasbiqu 'alil kitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Ono wong amalane kaya amalan ahli neraka. Sampai dekne antane dhek mbek neraka iku karek sehasta. Dadak dekne didahului oleh catatan takdir bahwa dia ahli surga, maka dia mengamalkan amalan ahli surga, maka dia masuk surga. Ini jangan dipakai patokan karena ini sifatnya pengecualian. Yang dipakai patokan yang tadi, yang ketika amalan itu soleh, ya, yang sifatnya umum, yang melekat amal soleh itu tandanya ahli surga, yang melekat umum sifatnya amal jelek dia itu tanda ahli neraka. Itu yang pakai pedoman sehingga sampean walah gak apa-apa aku takdir surga. Ya sampean jajal lah mlebu swarga iku keliru. Aja dienggo pada iku pengecualian itu jangan dipakai patokan. Kan pengecualian ada seseorang yang sehingga kita tidak boleh menyepelekan orang lain. Nek ana wong elek aja mbok sepele nemen-nemen, siapa tahu itu ternyata ahli surga. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita gak nyepele wong elek. Dan kita tidak memuja-muja sampai sampai mendewa-dewakan orang soleh. Karena apa? Siapa tahu dia nanti di suul khotimah masuk neraka. Sama saja sehingga kita itu biasa-biasa saja, menghormati orang soleh juga biasa-biasa saja. Terus mengingkari orang jahat juga biasa-biasa saja. Gak nemen-nemen Pak intine cinta aja nemen-nemen, benci aja nemen-nemen intine ngoten. Lho. Kenapa nggih, Pak? Kenapa nggih? Kenapa ada nanti itu ada apa? Ada iki mang kenapa orang yang amalannya kok bagus kok ditakdir Allah mati masuk neraka. Kenapa amalnya bagus? Kok apa itu ditakdir amal buruk di akhir hayat terus masuk neraka kena apa? Berarti Allah kan dolim, ana wong amale apik kok ditakdir mlebu neraka. Kok Allah andolim padahal Allah mboten dolim. Allah itu tidak dolim. Mulane ketika kita itu nanti masuk ke hadis yang lain, ning hadis lain ini disebutkan inna ahdakum la ya'malu bi amali ahlil jannah fi ma yabdulin nasi wa huwa min ahlin nar.
Ada seseorang yang mengamalkan amalan ahli surga, tapi dalam kelihatan pandangan manusia saja. Padahal hatinya busuk, hatinya jelek. Ternyata Allah tidak memang tidak, ternyata Allah memang tidak dolim ya. Jadi Allah tidak dolim. Kenapa orang yang amalnya bagus ini nanti dimasukkan neraka oleh Allah? Karena hatinya jelek, hatinya rusak. Ketika jenengan kula sedaya amalane wis apik, atine ya apik tenan, sing ngerti awake dhewe-dhewe. Nek jenengan wis amalane apik, nggih, apik sesuai syariat, beribadah sregep, terus atine jenengan nggih apik, tapi sing ngerti jenengan dhewe mbek Allah. Yakinlah jenengan ahli surga, kan enak, lega kan? Lega. Ngono lho. Dadi wah aku tewas apik engko nek takdirku neraka. Mboten. Nek atine apik gak ngarah ditakdir neraka, muga Allah gak ngarah dolim. Mboten mungkin. Ketika kita baik dari segi amal dan juga dari segi hati, nggak mungkin kita masuk neraka. Karena apa? Allah tidak dolim. Tidak mungkin Allah itu dolim. Kok neng hadis neng guri sesuk-sesuk ana masalah, Allah itu tidak dolim. Gak mungkin dolim. Dan juga sama tadi apa wa inna hadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakuna bukan niku wa inna hadakum la ya'malu bi amali ahlin nar fi ma yabdulin nasi wa huwa min ahlil jannah. Ana wong amalane kaya amalan ahli neraka ya, tapi dalam pandangan manusia padahal dia ahli surga. Iku apa? Iku kejadiane iku misale ngene, Pak. Misale ana wong ku ana sing entuk ada seseorang itu yang mendapatkan hidayah berupa irsyad nggih. Hidayah berupa ilmu. Dia tahu ini benar, ini salah. Ini wonten nggih. Dia entuk hidayah iki bener iki salah wonten. Ngerti dia. Tapi dia belum mendapatkan hidayah taufik. Sehingga dia ini ngerti iki salah iki bener gak iso nglakoni, Pak. Tapi atine dia ngrundel, ya Allah aku gak iso nglakoni kaya wong iku rek. Wong iku salat sregep, wong amal ibadah sregep ngaji. Aku kok gak iso ya Allah. Dia ngerenon, Pak. Dalam hati itulah karena hatinya baik ini dengan perasaannya yang baik ini Allah mentakdirkan, Allah tahu bahwa hatinya baik, dia sebenarnya ingin, cuma Allah kan gak ngekei hidayah, belum memberi hidayah taufik. Kan bukan salahnya dia. Allah belum memberi hidayah taufik. Belum memberi kayak lo sing la haula wala quwata illa billah, kekuatan nglakoni ibadah iku ngukur kanggone Allah Subhanahu wa taala. Dia tapi pengen, ya Allah wong ku iso korban, ya Allah wong ku salat jamaah sregep, aku jane ya pengen. Nah, hati yang baik ini yang tahu dia juga sama Allah, sehingga Allah ngerti hatinya orang ini baik, Allah mengakhiri akhir hidupnya seperti yang ada di dalam hatinya, sehingga dia masuk surga. Wong liya ngawasi ketoke bajingan, Pak. Gak tahu budal di masjid, tapi bareng ning akhir hayatnya dadak budal di masjid pisan wae terus meninggal. Mulane ketika kita melihat tokoh-tokoh hebat pun sing awal-awale iki maune kelihatan gak bener, kita juga harus husnudzon. Siapa tahu di akhir hayatnya mereka bertobat, kita tidak tahu. Sehari bertobat, berbuat baik, terus mati, husnul khotimah masuk surga, kita nggak ngerti. Masalahnya di situ. Nah inilah nanti baiknya hati itu husnudzon. Cuma ketika tokoh itu ada ajarannya yang buruk, ya jangan diikuti. Tapi aku mau jangan suudzon. Siapa tahu beliau meninggal dalam keadaan sudah bertaubat. Taubat sedina dina sing roh sapa, Pak? Gak ono sing ngero, gak ngarah kecatet, Pak. Gak ono sing ngero. Moro-moro pas salat wis sregep tenan, ikhlas tenan, meninggal. Sing ngerti sinten? Iku pengecualian, tapi niku nggih pengecualian. Umume nek apik ya dadi apik, nek elek dadi elek. Tapi sing jelas ketika kita baik dari sisi zahir dan sisi batin, kita pasti masuk surga karena Allah tidak akan dolim. Tapi ketika kita itu baik zahir saja, hatinya jelek, itu ada kemungkinan masuk neraka. Mulane